Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bersama burung hudhud. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mendengarkan apa yang dituturkan oleh burung hudhud setelah menemukan dalam perjalanannya ke negeri Saba, sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang ratu cantik. Dan burung hudhud mengetahui segala apa yang terjadi di negeri Saba. Nabi Sulaiman mendengarkan dan kemudian Nabi Sulaiman ingin menguji kebenaran dari apa yang dituturkan oleh burung hudhud itu. Apakah ia benar atau ia berdusta. Maka kemudian untuk menguji kebenaran burung hudhud, Nabi Sulaiman membuat surat. Dan surat itu diperintahkan kepada burung hudhud untuk disampaikan kepada Ratu Bilqis di negeri Saba. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fangdur madza yarji'un. Yang artinya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Untuk menguji kebenaran burung hudhud itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar burung hudhud itu menyampaikan suratnya kepada Ratu Bilqis, serta memperhatikan bagaimana reaksi dan sikap Ratu Bilqis ketika membaca surat yang dibawanya itu. Hudhud pun terbanglah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Setelah ia melemparkan surat itu persis di depan Ratu Bilqis, lalu ia bersembunyi dan memperhatikan sikapnya terhadap isi surat itu, sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Sulaiman. Pada ayat 29 dan 30 masih surat An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, berkata ia, yakni Ratu Bilqis, "Hei pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang berharga. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Setelah Ratu Bilqis mengambil surat Nabi Sulaiman yang dijatuhkan burung hudhud itu, ia pun mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya dan mengadakan persidangan. Dalam persidangan itu, Ratu Bilqis menyampaikan isi surat tersebut dan meminta pertimbangan kepada mereka yang hadir. "Wahai pemimpin kaumku, bahwasanya aku telah menerima surat yang mulia yang dikirimkan oleh seorang yang mulia pula." Dalam ayat ini diterangkan bahwa Ratu Bilqis merundingkan dan memusyawarahkan isi surat Sulaiman dengan pemuka-pemuka kaumnya. Sekalipun yang melakukan permusyawaratan itu adalah Ratu Bilqis dan pemuka-pemuka kaumnya yang belum beriman, tetapi tindakan Ratu Bilqis itu disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah itu adalah prinsip yang diajarkan oleh Allah kepada manusia dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena itu, siapapun yang melakukan musyawarah ketika menghadapi berbagai persoalan, maka tindakan itu adalah
tindakan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan pula bahwa surat Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis itu disebut Kitabun Karim. Surat yang berharga. Biasanya perkataan Karim itu digandengkan dengan perkataan Al-Quran atau perkataan-perkataan yang lain yang berarti Al-Quran. Seperti kata Al-Quranul Karim. Hal ini menunjukkan bahwa surat Nabi Sulaiman itu adalah surat yang mulia dan berharga. Karena pertama, surat itu ditulis dalam bahasa yang baik dan menurut riwayat menggunakan stempel. Yang kedua, surat itu berasal dari Nabi Sulaiman sebagai seorang raja dan sebagai seorang nabi, manusia yang mulia. Dan yang ketiga, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut suatu riwayat, surat Sulaiman ini adalah surat yang pertama kali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat surat seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman ini adalah cara yang baik dan dapat dicontoh oleh setiap kaum muslimin pada setiap mereka membuat surat, yaitu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada beberapa hal yang merupakan keistimewaan surat Nabi Sulaiman itu. Di antaranya ialah yang pertama, surat itu dapat disampaikan burung hudhud dalam waktu yang singkat kepada Ratu Bilqis. Yang kedua, kesanggupan burung hudhud menerima pesan agar menangkap pembicaraan dalam perundingan Ratu Bilqis dengan pembesar-pembesarnya. Yang ketiga, surat itu dapat pula dimengerti dan dipahami oleh penduduk negeri Saba. Dan yang keempat, para utusan pemuka kaum Bilqis dapat menyatakan pendapat mereka dengan bebas. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Sehingga hasil perundingan itu adalah hasil yang sesuai dengan pikiran dan pendapat rakyat negeri Saba. Kemudian ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Yang artinya, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Ayat ini menerangkan isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, yaitu agar Ratu Bilqis dan kaumnya jangan bersikap sombong dan angkuh. Dan Sulaiman mengharapkan kepada mereka agar mereka datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang asma'nya telah dijadikan pemuka kata dalam surat itu. Jangan mereka sekali-kali menentang agama Allah. Dari surat Sulaiman itu dapat dipahami bahwa hanya itulah yang diminta oleh Sulaiman, yaitu agar mereka, Ratu Bilqis dan kerajaannya segera beriman kepada Allah dan ia tidak menuntut sesuatu pun yang lain selain dari permintaannya itu. Masya Allah. Demikian Nabi Sulaiman bersama dengan burung hudhud. Di sini juga bisa diambil hikmahnya dari peristiwa ini, dari kisah ini, bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman, dakwah dengan menggunakan tulisan, yakni berupa surat, sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, maka dakwah dalam bentuk surat sampai sekarang ini menjadi sebuah bentuk dakwah yang efektif. Maka gunakan tulisan, baik secara tertulis berupa tulisan atau kata-kata di buku-buku atau surat-surat atau tulisan-tulisan di media-media sosial. Gunakan semua sarana itu untuk dakwah dalam rangka
mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.